Ya, yang kalau adik-adik sering bahas kita, oke, di record ya. Kita bahas mengenai ini deh, apa namanya, anggaran gitu kan, apalagi yang misalnya sudah aktif di organisasi, pasti sering udah nggak asing dengan kata anggaran ya, yang mana kalau kita bahasa umum itu anggaran itu seperti adalah rencana keuangan suatu organisasi ya. Tapi di sini kita bicara mengenai kelas penganggaran. Jadi bedanya di mana antara anggaran dan penganggaran? Itu letaknya pada prosesnya adik-adik ya. Kalau anggaran itu hasilnya output dari penganggaran. Penganggaran itulah proses dari penyusunan anggaran. Ya, nah itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, mulai dari proses penyusunan anggarannya, kemudian bagaimana nanti implementasinya, hingga nanti tahap controlling itu namanya penganggaran. Ya, nah, tapi tadi saya sudah panjang lebar jelaskan ke adik-adik sedikit ya mengenai penganggaran itu ya. Nah, di sini kebetulan untuk kelas H itu pengampunya adalah saya sendiri ya. Nama saya Putu Riesti Masdiantini, kalian bisa panggil saya Bu Riesti ya. Jadi kalau kalian memang ada kendala nanti seperti tadi misalnya kortinya berhalangan hadir karena sinyal, bisa nanti menghubungi saya di WA tersebut. Kalau misalnya agak susah mencatat, bisa minta nomor saya di kortinya ya. Itu abaikan saja foto saya, itu belum sempat saya edit, itu jadinya masih kaku ya. Nanti silakan aja itu WA kalau memang ada kendala atau hal-hal yang perlu dikonfirmasi silakan di WA. Kemudian untuk aturan dasar itu ya, kalian saya harapkan hadir minimal di kelas 75% ya. Artinya kalian memiliki 2 kali batas untuk tidak hadir. Tapi saya harap adik-adik bisa hadir, kalaupun memang sangat terpaksa tidak bisa hadir, tolong dikonfirmasikan ke saya ya. Itu wajib mengikuti UTS dan UAS. Tolong dikerjakan juga tugas-tugas yang diberikan, tata busananya juga yang diperhatikan ya. Saya harap gunakan busana yang sesuai untuk perkuliahan ya, busana bebas rapi, etika berkomunikasi yang baik, dan keterlambatan 15 menit. Nah, tapi ini enggak ini ya adik-adik ya, 15 menit ini enggak tidak kaku ya. Karena dalam artian misalnya memang adik-adik ada kendala sinyal sehingga adik-adik harus keluar masuk room seperti itu, tidak apa ya. Tapi asalkan jangan baru gitu saya berikan toleransi seperti itu, nanti adiknya join ketika udah saya mau closing kelas baru join gitu ya. Saya harap enggak ya. Kalau memang tidak bisa, tolong nanti disertakan buktinya kenapa tidak bisa join atau keluar masuk room seperti itu. Kemudian untuk penilaian itu ada 60% untuk proses dan 40% untuk UTS dan UAS ya. Ini bobotnya. Jadi disikap itu, kemudian dipartisipasi ya, kemudian ada tugas mandiri dan tugas kelompok, UTS dan UAS juga di sini ada kuis masuk dalam proses ya. Ada kuis di sini. Dan untuk sistem perkuliahan saya nanti adik-adik kali kita akan bentuk kelompok ya adik-adik ya. Jadi adik-adik silahkan bentuk 6 kelompok ya. Mahayana mohon dibantu karena kornya sedang tidak hadir ya. Silahkan saya bebaskan adik-adik buat kelompok, 6 kelompok ya. Nanti setiap kelompok itu bergiliran untuk presentasi. Ya, jadi nanti akan membuat ringkasan materi, PowerPoint dan video presentasi. Ya, video presentasinya itu akan diupload di YouTube, nanti linknya akan di-share ke e-learning. Nanti saya akan buatkan e-learning. Ya, untuk ketentuan berapa banyak ringkasan materi dan sebagainya itu akan ada di kontrak perkuliahan. Nanti akan saya share ke Mahayana. Ya, Mahayana nanti tolong chat saya ya, agar saya bisa share ke teman-temannya kontrak perkuliahan, silabus dan sebagainya. Baik, Bu. Oke, ini untuk referensi ada di sini juga. Tapi ini di kontrak perkuliahan juga ada adik-adik. Jadi nggak usah khawatir soal itu. Dan untuk ini contoh kontrak perkuliahan nanti akan saya share. Di sini lengkap ya adik-adik ya. Bahan referensinya apa aja, tugas di sini ada apa aja ya, tugasnya, tugas kelompok, tugas individu, kemudian ini materinya apa saja di sini ada ya. Untuk kelompok 1 minggu depan kita akan mulai bahas mengenai konsep dasar penganggaran. Ya, itu yang akan dibahas. Konsep dasar penganggaran itu apa saja? Itu ada di silabus. Di silabus akan ada rinciannya apa saja yang akan dibahas. Ini secara umum aja materinya apa saja. Kelompok 2 peramalan, kelompok 3 anggaran penjualan, kelompok 4 anggaran produksi, kelompok 5 anggaran bahan baku, kelompok 6 anggaran biaya tenaga kerja, dan kemudian langsung ada UTS ya. Di tahap pertemuan ini nanti akan ada kuis juga adik-adik. Jadi adik-adik tolong bersiap-siap juga, tetap belajar
Sistemnya nanti yang ketika kelompok yang presentasi, share materi, share video presentasi, nanti akan ada diskusi saat kelas berlangsung, ada latihan, ya. Kemudian nanti akan ada pertemuan tatap muka seperti ini jika kita jadwalkan, ya. Dan juga ada kuis. Nanti seling-seling kuis entah di mana, nanti yang penting adik-adik tetap belajar sininya ya, tetap belajar. Kemudian, oke, sampai sana dulu ya. Kira-kira gimana? Ada yang ditanyakan? Apa ada yang belum jelas? Nah, kenapa diam semua nih? Oh ya, Herlina, kenapa itu Herlina? Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya telat join karena terkendala sinyal. Oh, oke, enggak apa ya. Terima kasih. Nanti ya saya share ya ke siapa, Herlina apa Mahayana, boleh aja ya, saya ke Herlina kalau gitu ya. Silabus, kontrak dan lainnya ya. Ini contohnya silabusnya untuk topik konsep penganggaran itu apa aja yang dibahas, ada 6 item yang harus dibahas ya, ada 6 poin yang harus dibahas. Nanti silakan kelompok penyaji, kelompok 1 membahas mengenai hal-hal ini. Ya. Ini dibahas, nanti dibuatkan ringkasan materi, kemudian dibuatkan PowerPoint dan dibuatkan video presentasi. Video presentasi tidak usah terlalu panjang ya, maksimal 15 menit, nanti itu diupload di YouTube dengan ketentuan settingnya unlisted aja ya, jangan di public. Ya, jadi di unlisted, kemudian nanti linknya akan di-share di di e-learning. Saya buatkan room di e-learning. Oke, jadi nggak usah dicatat, kemudian nanti karena akan saya share juga. Oke, gimana? Kira-kira sudah cukup jelas dengan ininya, sistem perkuliahannya? Sudah Ibu. Ya, sudah ya. Nanti gini, sekarang tergantung adik-adik. Adik-adik akan senang setiap pertemuan ada Zoom atau tidak gitu kan ya. Karena kalau dari saya sih pribadi, saya akan seling-selingi gitu ya adik-adik. Jadi nanti setiap diskusi, latihan, saya akan selingi ada pertemuan Zoom atau tidak gitu kan. Karena saya khawatir kalau terlalu kita sering-selingin, kalau kita terus Zoom gitu, khawatirnya kuotanya adik-adik sih khawatir gitu ya kalau setiap pertemuan kita Zoom gitu ya. Jadi saya seling-selingin, ada saatnya kita bertemu, ada saatnya kita hanya di e-learning. Ya, adik-adik setuju seperti itu atau mau tetap gini, tetap kita setiap pertemuan di Zoom? Setuju seling-seling sih, Bu. Sering-sering ya. Ya, tapi saya ke adik-adik aja, kalau adik-adik nyamannya ingin ketemu di Zoom boleh, kalau mau e-learning boleh, tapi saya nggak untuk kemungkinan nggak nutup gini ya, peluang ke adik-adik, kalau memang adik-adik merasa kurang paham gitu materinya, bisa nanti japri saya di WA. Nanti saya akan bantu adik-adik juga ya, jadi nggak usah khawatir. Kalau misalnya di kelas masih ada yang belum adik-adik pahami. Oke, ini di Zoom sudah less than 1 minute. Cepat sekali ya rasanya ya. Gimana? Apa perlu gini dulu? Dimatikan dulu kita join? Atau sudah cukup? Gimana? Oke, ada yang bertanya kalau gitu, ditutup dulu ya. Sama Hayana ditutup dulu, nanti buatkan link lagi ya. Baik, Bu. Paham ya? Ditutup dulu aja, buatkan link baru, kita join lagi ya.